Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Pak, izin perkenalan diri. Nama taruna Muhammadiyah Irman Yusna Ramadan, NIT 2230331 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretapian kelas 2B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang perawatan sarana perkeretapian. Pertama-tama yaitu dasar-dasar perawatan. Perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan seluruh sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagai mestinya, memperpanjang usia sarana dan menekan kegagalan failur sekecil mungkin. Manajemen perawatan bertujuan untuk mempelajari, mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis, serta membagi fungsi operasional suatu sistem dengan meningkatkan umur pakainya, mengurangi probabilitas kerusakan dan mengurangi downtime, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan sarana tersebut untuk operasi kereta api. Berikut ini adalah jenis-jenis perawatan sarana. Yang pertama yaitu perawatan preventif, kedua perawatan korektif, ketiga perawatan prediktif, keempat perawatan condition, dan yang kelima adalah perawatan CM atau Reliability Centered Maintenance. Perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah peralatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi, dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan perawatan sebelum waktunya, meminimalkan dampak pada persyaratan operasional. Perawatan preventif dilakukan hanya pada item-item di mana kegagalan akan terjadi. Pelaksanaan perawatan preventif rutin ini dilakukan melalui kegiatan fisik langsung oleh tenaga perawatan saat mereka melakukan inspeksi visual, pembersihan, lubrikasi, dan lain-lain. Perawatan korektif. Perawatan korektif dapat didefinisikan sebagai perawatan yang dilakukan bila item telah gagal atau usang untuk berfungsi normal. Perawatan korektif dilakukan pada semua item di mana konsekuensi dari kegagalan atau rusak tidak signifikan dan biaya perawatan ini tidak lebih besar dari perawatan preventif. Kegiatan perawatan preventif meliputi perbaikan, restorasi, atau penggantian peralatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin. Persiapan penerapan perawatan preventif. Yang pertama adalah identifikasi sarana dan komponen sarana. Dalam perawatan sarana di penyelenggara, perkeretaapian telah dibuat standar penomoran sarana sesuai KM 45 tahun 2010 tentang standar spesifikasi teknis penomoran sarana sehingga memudahkan mengidentifikasi sarana untuk mengetahui kondisi, kinerja, dan data lainnya setiap sarana perkeretaapian. Sedangkan komponen dari sarana telah dibuatkan nomor katalog suku cadang. Yang kedua adalah riwayat sarana. Riwayat sarana lokomotif, kereta dengan penggerak, peralatan khusus dengan penggerak telah dicatat dengan baik dalam buku riwayat sarana dan sekarang diinput ke SAP atau sistem aplikasi program. Dengan sistem informasi tersebut yang sedang dikembangkan oleh PT KAI, maka pencatatan riwayat sarana akan lebih baik dan penggunanya akan lebih efektif. Yang ketiga adalah informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. Setiap kegagalan dan perawatan penyebab dan cara mengatasi harus terdokumentasi dengan baik di setiap depo dan balai jasa, sehingga kegagalan yang terjadi di suatu depo belum terinformasikan secara baik di tempatnya, sentri dan antar depo, antar balai jasa, dan antar lokasi semua tempat perawatan sarana. 4. Pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang perawatan. Untuk jenis sarana dengan penggerak sendiri,
Setiap pengadaan sarana baru selalu dipersyaratkan bahwa pabrik sarana menempatkan ahlinya memantau dan memberikan rekomendasi bagaimana pengoperasian dan perawatan sarana agar kinerja sarana sesuai yang diharapkan. Yang kelima, petunjuk perawatan. Setiap pengadaan sarana baru selalu dilengkapi dengan buku petunjuk tentang cara mengoperasikan atau operation manual dan petunjuk tentang cara perawatan maintenance instruction. Tetapi untuk pengadaan sarana bagas seperti KRL tidak dilengkapi petunjuk tersebut. 6. Suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. Untuk perawatan sarana oleh penyelenggara percetakan telah disiapkan suku cadang habis pakai dan pengganti suku cadang. 7. Kompetensi pegawai. Persyaratan kompetensi pegawai perawatan sarana telah diatur dalam peraturan menteri dan jumlah pegawai disesuaikan dengan beban kerja. Untuk menyiapkan tenaga perawatan sarana percetakan dilakukan dengan melaksanakan diklat perawatan sarana. 8. Peralatan pengecekan dan peralatan kerja. Peralatan untuk pengecekan secara destruktif dan peralatan kerja untuk perawatan telah tersedia sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pabrik. 9. Yaitu instruksi yang jelas dan checklist. Untuk perawatan lokomotif dan kereta, karena hampir semua tipe lokomotif dan kereta telah melaksanakan SMM sesuai ISO 9001/2015, setiap kegiatan perawatan berkala telah dibuat instruksi kerja yang jelas dengan penanggung jawab yang jelas dan diikuti dengan rekaman kerja dalam bentuk check sheet. Berikut ini adalah contoh dokumen instruksi kerja KR terus di lokomotif, kemudian contoh instruksi kerja perawatan P12, dan di sini adalah contoh dari check sheet. 10. Kerjasama tim perawatan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perawatan yang meliputi ketersediaan dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan operasi jelas diperlukan sistem manajemen perawatan. Kegagalan dalam subsistem atau subsistem akan mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian tujuan. Untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan ada komitmen semua bagian terkait untuk berusaha tidak membuat kesalahan sekecil apapun atau zero fault. Dan dengan komitmen tersebut akan timbul kebersamaan untuk bekerja sebaik mungkin dalam mencapai tujuan. 11. Didukung manajemen. Dukungan manajemen dalam preventif, khususnya dalam penerapan SMM ISO 9001 banding tahun 2015 masih kurang karena kecenderungan pembinaan hanya menilai hasil kerja apakah sesuai target yang ditetapkan, tapi jarang menanyakan atau memeriksa apakah sistem perawatan sudah berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Bila hanya ditanyakan tentang hasil dari perawatan, bisa terjadi hasil baik sesuai target atau jelek di bawah target hanya ditentukan dengan keberuntungan atau dan sulit mengetahui keberhasilan dan kegagalan tersebut dipengaruhi oleh faktor apa. Pelaksanaan dan perawatan preventif dan kolektif. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan dan perawatan preventif dan kolektif, yaitu adalah analisis secara ekonomi, pemeriksaan secara destruktif, persyaratan perawatan, pemantauan atau prediksi kondisi, jadwal perawatan preventif, pelumasan, kalibrasi, perencanaan dan estimasi, penjagaan dokumen perawatan, dan juga penggunaan komputer. Analisis secara finansial. Dalam menentukan keputusan untuk memilih apakah dilakukan perawatan preventif dan korektif dapat dilakukan dengan berbagai model seperti payback period, present rate of return, average return of on investment, internal rate of return, net present value, dan benefit atau cost ratio. Persentase tingkatan perawatan preventif. Pelaksanaan perawatan yang dilakukan PT Inka, instruksi kerja mengacu pada MI yang dikeluarkan oleh pabrik membuat sarana dan tidak pernah mengevaluasi presentasi perawatan preventif yang dilakukan. Kecenderungan yang dilakukan oleh PT KAI dengan mengevaluasi instruksi kerja
Yang diterbitkan perawatan preventif dilakukan terhadap komponen yang bisa menyebabkan gangguan sarana yang bisa menyebabkan sarana tersebut mogok, kerusakan fatal komponen sarana lainnya, atau mempengaruhi keselamatan dan hilangnya peluang pendapatan. Yang kedua adalah pemeriksaan secara destruktif. Beberapa cara metode destructive testing atau NAD sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan dengan panca indera, yaitu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran atau suara, perasaan, dan juga sentuhan. Yang kedua dengan cara pemeriksaan temperatur, yaitu dengan menggunakan termometer, infrared, aliran panas, termopile, termister. Yang ketiga adalah getaran karena aus, komponen rusak atau cacat, pengendapan korosi dan erosi, aliran fluida, kelistrikan, tegangan, dan juga secara kimia dan fisik. Berikutnya adalah indikator keberhasilan perawatan atau KPI. Faktor kapasitas, yang pertama adalah faktor kapasitas berhubungan dengan pelaksanaan aktual yang atau operasi perawatan untuk operasi kapasitas penuh diri dari tipe dan balai jasa atau peralatan. Ini adalah ukuran dari operasi yang sebenarnya dibandingkan dengan pemanfaat operasi secara penuh. Ini adalah perintah kerja yang dihasilkan, pemantauan perintah kerja yang dihasilkan oleh dan diselesaikan dari waktu ke waktu, memungkinkan manajer untuk lebih memahami beban kerja dan jadwal kerja staf yang lebih baik. Yang ketiga adalah log perawatan, indikator masalah beban kerja dan efektivitas pencegahan atau program perawatan prediktif. Keempat, catatan keselamatan, yaitu umumnya dipantau baik oleh jumlah kejadian kerugian waktu atau jumlah insiden dilaporkan. Berguna dalam mendapatkan gambaran keamanan secara keseluruhan. Penggunaan energi, yaitu sebuah indikator kunci kerja kinerja peralatan, tingkat efisiensi yang dicapai, dan mungkin degradasi. Berikutnya adalah inventory control. Sebuah akuntansi akurat suku cadang menjadi elemen penting dalam mengendalikan biaya rekonsilis- rekonsiliasi bulanan persediaan atau ada buku dan tidak dapat memberikan ukuran yang baik dari praktek pengendalian biaya dan ketersediaan suku cadang. Lembur kerja, jam mingguan atau bulanan lembur kerja memiliki beban kerja, penjadwalan, dan implikasi ekonomi dan keselamatan, dampak lingkungan, pemantauan tingkat debit atau udara dan air, dan kepatuhan menjaga dampak lingkungan. Tingkat absensi yang tinggi atau bervariasi dapat menjadi sinyal moral pekerja yang rendah dan harus dilacak. Selain itu, tingkat absensi yang tinggi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dan terakhir adalah pergantian pegawai. Tingkat turnover tinggi itu juga merupakan tanda moral kerja rendah. Biaya yang disignifikan adalah terjadi di dalam perekrutan dan pelatihan staf baru. Biaya lain-lain termasuk yang terkait dengan kesalahan dibuat oleh pegawai yang baru direkrut yang biasanya tidak sebaik oleh pegawai yang berpengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.